Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Dodi Hermanto MPD dan Ibu Mufid Fauziah MPD, serta yang saya hormati Ibu Guru Pamong, Ibu Kuswandari SPD, beserta Bapak Ibu dan Mbak Mas para mahasiswa sebagai peserta paparan dari PPK Mbak Nandia pada siang hari ini. Sebelum dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dalam kondisi sehat bisa menghadiri adanya pemaparan makalah dari Mbak Nandia Arum Fahmi SPD, mahasiswa Pamong dari Universitas Ahmad Dahlan. Sholawat serta salam tidak lupa kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau, para sahabat, dan kita semua mendapatkan syafaat hingga di akhir-akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta paparan makalah pada hari ini, nanti untuk Mbak Nandia Arum Fahmi SPD akan memaparkan makalahnya sekitar 20 menit juga. Kemudian diikuti sesi tanya jawab, boleh dari peserta yang ada di sini dan ada dalam Zoom juga boleh. Yang ada di ruangan ini 2, nanti yang ada di Zoom juga 2. Dilanjutkan ulasan atau arahan dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan mungkin juga dari guru kami. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali dengan paparan makalah dari Mbak Nandia. Monggo Mbak Nandia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Nandia Arum Fahmi Anggraini. Saya mahasiswa PPG UAD, prodinya bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memaparkan hasil PTBK saya terkait upaya meningkatkan perilaku sosial positif melalui bimbingan klasikal model kooperatif learning pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Purbalingga tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang yang mendasari penelitian saya ini, yang pertama adalah keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang merupakan perwujudan dirinya dan makhluk sosial sebagai anggota kelompok masyarakat yang sering sekali berkaitan dengan proses interaksi dalam masyarakat seperti itu. Nah, proses interaksi ini akan menimbulkan sebuah perilaku sosial yang nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu perilaku sosial positif dan perilaku sosial negatif. Di mana perilaku sosial positif ini ditandai dengan ciri-ciri seperti bertanggung jawab, lalu bisa bagi para siswa yang berkaitan dengan sekolah, mereka akan selalu menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Lalu untuk perilaku sosial negatif itu contohnya tidak peduli kepada teman, apalagi tidak peduli kepada guru, suka mengolok-olok dan suka berkelahi. Nah, beberapa tanda dari perilaku sosial negatif ini dijumpai atau terjadi fenomena yang ada di beberapa siswa SMP Negeri 1 Purbalingga. Hal ini didasarkan pada hasil need assessment atau hasil kebutuhan angket siswa yang setiap guru BK itu sebarkan pada awal semester seperti itu. Dihasilkan bahwa 50,15% beberapa anak itu di kelas 8A menjawab item terkait perilaku sosial dan didasari oleh wawancara dengan guru BK juga seperti itu. Lalu untuk menghadapi permasalahan yang terkait perilaku sosial negatif atau perilaku sosial positif yang rendah ini, alangkah lebih baiknya guru BK melakukan layanan bimbingan klasikal dengan model kooperatif learning, di mana nantinya di dalam model kooperatif learning itu dapat memasukkan unsur-unsur seperti bekerja kelompok di dalam dinamika kelompok. Jadi nanti anak-anak akan diberi
bagi menjadi berpasang-pasangan, lalu setelah mereka berpasangan, mereka akan berkumpul lagi ke kelompok besarnya dan melakukan presentasi seperti itu. Selanjutnya untuk identifikasi masalah, yang pertama itu adalah siswa masih memiliki masalah dalam bidang pribadi dan sosial karena perilaku sosial itu masuknya dalam bidang pribadi dan sosial. Lalu yang kedua, terdapat beberapa siswa di SMP Negeri 1 Purbalingga yang perilaku sosialnya masih menunjukkan tingkat yang rendah atau kurang positif. Lalu yang ketiga, belum adanya upaya efektif yang dilakukan guru BK untuk meningkatkan perilaku sosial positif, hanya melakukan home-visit dan pemanggilan konseling seperti itu. Lalu untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah bimbingan klasikal model cooperative learning digunakan untuk meningkatkan perilaku sosial positif siswa. Dan yang kedua, siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Purbalingga yang memiliki perilaku sosial positif menjadi subjek pada penelitian ini. Pada perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya meningkatkan perilaku sosial positif melalui bimbingan klasikal model cooperative learning siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Purbalingga semester genap tahun ajaran 2021-2022. Dengan tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umumnya itu adalah mengetahui apakah upaya meningkatkan perilaku sosial positif siswa ini melalui bimbingan klasikal model cooperative learning siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Purbalingga, dan tujuan khususnya adalah meningkatkan perilaku sosial positif melalui layanan bimbingan klasikal dengan model cooperative learning. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, di mana nantinya dalam pengetahuan-pengetahuan itu atau teori baru tentang peningkatan perilaku sosial positif melalui layanan bimbingan klasikal dengan model cooperative learning dapat menjadi suatu inovasi bagi para guru kita. Lalu untuk manfaat praktisnya bagi siswa diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran mengenai perilaku sosial positif. Lalu bagi guru menjadi wawasan khususnya guru BK dalam mengembangkan perilaku sosial positif siswa. Dan bagi peneliti lain mungkin bisa meningkatkan perilaku sosial positif menggunakan bimbingan klasikal model cooperative learning atau model pembelajaran yang memungkinkan. Untuk kajian pustakannya diambil dua variabel, yaitu yang pertama perilaku sosial positif, di mana ada submaterinya terkait pengertian perilaku sosial positif, lalu yang kedua ada ciri-ciri perilaku sosial positif, yang ketiga ada struktur dan pembentukan perilaku sosial positif para siswa. Lalu yang kedua terkait bimbingan klasikal model cooperative learning dari pengertian, langkah-langkah model dan langkah-langkah bagaimana melaksanakan model cooperative learning. Di sini terkait kerangka berpikir, tentu saja yang diawali permasalahan yang pertama adalah perilaku sosial positif yang rendah akan ditingkatkan menggunakan bimbingan klasikal model cooperative learning yang diharapkan peserta dapat berpartisipasi dalam bimbingan klasikal dengan model tersebut untuk meningkatkan perilaku sosial yang positif. Di mana perilaku sosial yang positif ini ditandai dengan atau aspek-aspek yang mungkin bisa menjadi indikator-indikator keberhasilan pada saat penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama adalah meniru, yang kedua adalah sikap ramah, yang ketiga adalah kerjasama, yang keempat simpati, yang kelima empati, dan yang keenam kemurahan hati, dan yang ketujuh berbagi, dan yang terakhir adalah perilaku kelekatan. Masuk pada bagian metode penelitian, yang pertama pendekatan penelitian ini saya menggunakan penelitian tindakan, bimbingan, dan konseling. Lalu subjek penelitian adalah 32 siswa kelas 8A yang mengalami masalah terkait perilaku sosial positif yang rendah. Dan untuk variabel penelitiannya adalah variabel perilaku sosial positif sebagai variabel bebas, lalu variabel terikatnya adalah bimbingan klasikal model cooperative learning. Untuk waktu dan tempat, waktu penelitiannya itu ada prasiklusnya itu dilaksanakan pada Januari tahun 2022, lalu siklus pertamanya itu dilakukan pada Maret 2022, dan siklus keduanya
lakukan pada bulan April 2022 dengan tempat penelitian yaitu SMP Negeri 1 Purbalingga. Untuk perencanaan tindakan pada siklus yang pertama itu pastinya akan diawali dengan perencanaan pelaksanaan. Setelah melakukan perencanaan, maka dilakukan tindakan setelah perencanaan dan observasi serta refleksi. Begitu juga untuk siklus yang kedua. Untuk pelaksanaan tindakan pada siklus yang pertama, dilakukan pretest lalu baru dilakukan tindakan, di mana siklus setiap tindakan itu ada 3, yaitu yang pertama mengambil tema perubahan yang baik membawa dampak yang baik, lalu tindakan yang kedua sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, dan tindakan yang ketiga adalah mirisnya perilaku sopan santun dalam pada zaman now. Lalu siklus yang kedua ini berfokus pada media layanan sehingga dapat meningkatkan diskusi peserta didik dalam perbaikan. Peneliti menentukan dengan tindakan sebagai berikut. Setiap siklus balik lagi ada 3 tindakan. Dengan yang pertama menggunakan lembar My Daily Activity, lalu tindakan yang kedua bertukar lembar tersebut dengan pasangan untuk berdiskusi, dan tindakan yang ketiga adalah berdiskusi dengan kelompok besar dan mempresentasikan terkait lembar My Daily Activity. Untuk observasi dan evaluasi difokuskan pada pengamatan aktivitas atau kegiatan pada saat tindakan yang dilakukan oleh siswa selama kegiatan berlangsung. Lalu untuk refleksi, peneliti bersama dosen pembimbing mengadakan pengamatan serta diskusi dan hasil penerapan yang sudah dilaksanakan oleh siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, nantinya akan dibentuk sebuah kuesioner, dan yang kedua adalah skala perilaku sosial positif. Karena peneliti membuat sendiri skala perilaku sosial positif atau angket perilaku sosial positif, maka membutuhkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang sebelumnya sudah diuji validatorkan oleh dosen dan sudah di ACC, di mana nanti hasil tersebut akan disebarkan kepada kelas 8 untuk menjadi awal hasil uji validitas dan uji reliabilitas yang telah diperoleh. Dari 50 soal item atau 50 butir pernyataan, tergugur 10 butir pernyataan yang menjadi 40 butir pernyataan skala perilaku sosial positif yang layak dijadikan instrumen penelitian dalam pengambilan data perilaku sosial positif peserta didik. Untuk teknik analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskripsi kualitatif dengan menggunakan rumus yaitu P sama dengan jumlah peserta didik dibagi jumlah seluruh peserta didik dikali 100%. Memasuki hasil dan pembahasan penelitian, yang pertama ada pelaksanaan penelitian yang sudah saya jabarkan tadi. Penelitian ini dilakukan di SMP 1 Purbalingga dengan subjek penelitian itu adalah 32 peserta didik, di mana setiap siklusnya itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan ada 3, pengamatan, dan refleksi. Lalu pada kondisi awal, penelitian ini telah dilakukan 2 siklus dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan peneliti. Sebelum melakukan tindakan, peserta didik diberi tes awal atau pretest dengan menyebarkan instrumen angket penelitian yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut hasil prosentase perilaku sosial positif peserta didik pada prasiklus atau sebelum penelitian, yaitu didapat bahwa 20 peserta didik dalam kategori rendah itu masih memiliki perilaku sosial positif yang rendah, dan 12 peserta didik mendapat
perilaku sosial yang rendah dengan dikategorikan sangat rendah seperti itu. Sehingga rata-rata skor perilaku sosial positif pada prasiklus atau sebelum diadakan siklus itu adalah 45%. Setelah diadakan siklus dengan 3 tindakan yang sudah saya jelaskan tadi, didapat bahwa banyak peserta didik pada presentasi atau tingkat perilaku sosial, yaitu 7 anak dikategorikan tinggi, lalu ada 20 anak dikategorikan rendah dan sedang, mohon maaf, dan 5 anak dikategorikan dengan rendah. Mungkin ini bisa menjadi perbandingan data presentasi prasiklus dan siklus pertama. Sangat amat terjadi perbandingan di mana yang awalnya rendah itu setelah dilakukan siklus menjadi 5 anak dari 20, lalu dari sebelum diadakan siklus itu sangat rendahnya ada 12 anak menjadi tidak ada, tapi terjadi peningkatan pada siklus pertama yaitu 7 anak telah dikategorikan tinggi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada 5 peserta didik yang memiliki perilaku sosial positif dikategorikan rendah dan 20 peserta didik dalam kategori sedang. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu siklus kedua dikarenakan hasil siklus pertama belum mendapatkan titik minimal dari keberhasilan yaitu kategori yang tinggi. Berikut hasil siklus kedua, dapat dilihat bahwa banyak peserta didik yang memiliki perilaku sosial positif yang tinggi, yaitu 29, dan yang sedang itu adalah 3, dan rendah dan sangat rendah tidak ada. Mungkin dapat dilihat juga perbandingan data presentase siklus pertama dan siklus kedua. Dari siklus pertama yang mendapatkan kategori tinggi hanya 7 anak, tapi di siklus kedua mendapatkan 29 anak, lalu di siklus sedang menjadi berkurang yaitu 3 anak, di siklus 1 yang rendah itu adalah 5 anak dan berkurang menjadi tidak ada. Berikut perbandingan data presentasi perilaku sosial positif peserta didik antara prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua. Mungkin bisa dilihat semakin ke sini beberapa anak itu semakin menghilang gitu perilaku sosial negatifnya. Kalau di sini bisa dilihat diagram perbandingannya. Berdasarkan tabel dan digambarkan dengan diagram grafik di atas, pada setiap siklus peserta didik mengalami peningkatan perilaku sosial positif di mana pada tahap kondisi awal atau pra penelitian peserta didik dalam kategori rendah masih terdapat 20 peserta didik. Kemudian setelah diberi tindakan di siklus pertama dikategorikan 20. Dikategorikan sedang telah mengalami peningkatan dengan pencapaian yaitu 20 peserta didik, dan pada siklus kedua mengalami peningkatan yang signifikan yaitu terdapat 20 peserta didik lagi dalam kategori yang tinggi. Proses pemberian layanan bimbingan klasikal model cooperative learning ini dalam meningkatkan perilaku sosial positif kelas 8 di SMP Negeri 1 berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu adanya peningkatan perilaku sosial positif dengan mencapai indikator keberhasilan yang dituju di mana terdapat perilaku sosial positif serta peserta didik dalam 8 aspek yang tadi sudah dijelaskan pada kerangka berpikir. Yang pertama adalah meniru, yang kedua sikap ramah, ketiga kerjasama, yang keempat simpati, kelima empati, kemurahan hati, berbagi, dan perilaku kelekatan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pada siklus pertama, antusias peserta didik kurang dalam mengikuti kegiatan bimbingan klasikal dengan cooperative learning. Yang kedua, proses diskusi pada siklus pertama kurang terarah menyebabkan cukup banyak waktu atau wasting time yang digunakan menjadi tidak efisien. Lalu yang ketiga, peran guru yang
one man show, bertindak sebagai pengajar sekaligus peneliti, sering membuat dirinya menjadi sangat repot. Berikut kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tingkat perilaku positif peserta didik dalam proses bimbingan klasikal model cooperative learning tadi dapat meningkat. Dapat dibuktikan dengan membandingkan data akhir siklus. Dari data hasil angket perilaku sosial positif, pada akhir siklus diperoleh kenaikan nilai yang signifikan. Artinya layanan bimbingan klasikal dengan model cooperative learning ini memiliki peningkatan dengan hasil rata-rata prasiklusnya. Yang pertama 45%, lalu siklus yang pertama adalah 68%, siklus yang kedua adalah 87%. Hal ini menjadi peningkatan yang signifikan. Adapun sarannya itu ada untuk guru, bagi peserta didik dan peserta lainnya. Mungkin sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mungkin masih banyak kekurangan sebenarnya, mungkin nanti bisa silakan bertanya atau sedikit mengkonfirmasi dan memberikan masukan atau saran terkait penelitian saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ini kepada Mbak Nandia Arum Fahmi, seorang guru dari SMP Negeri 1 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, yang telah memaparkan makalahnya berkisar dalam upaya meningkatkan perilaku sosial positif melalui bimbingan klasikal model cooperative learning siswa kelas yang diajarnya. Masih banyak hal yang sangat menarik dari Mbak Nandia tadi. Monggo untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dipersilakan bertanya dengan menunjukkan jari, sebut nama, jabatan dan instansi. Nanti salah satu minta tolong, ya Bu, monggo, make Bu. Sebutkan nama Ibu, berdiri nanti biar ini yang pertama Ibu. Ini Ibu. Nanti itu yang kedua ya. Cukup dua. Monggo. Gimana Mbak, sebutkan nama, jabatan, instansi. Mungkin Bu Eni membantu mencatat penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya adalah Melina. Untuk jabatan sebagai guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 3 Purbalingga. Mohon maaf, untuk saya mau bertanya ditujukan yang pertama kepada Anas. Itu Bapak Bu yang satu dulu atau Ibu dulu Pak, nanti penjenengan yang kedua nih. Untuk pertanyaan keempat pemakaran nanti ya Bu, ada sesi tersendiri. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk Mbak Nadia, tadi pemakaran memaparkan tentang model cooperative learning pada pelaksanaan bimbingan klasikal. Maaf, saya ulangi dari depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Lis Rustinarsi, guru Bahasa Jawa SMP Negeri 3 Purbalingga. Tadi pemakaran memaparkan tentang model cooperative learning pada bimbingan klasikal. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan klasikal dengan penerapan model cooperative learning.
Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lis Rosmia Rosminase. Ibu Guru Bahasa Jawa dari SMP Negeri 3 ini menanyakan kepada Mbak Nandia bagaimana pelaksanaan tentang ini penerapan metode yang diterapkan oleh Mbak Nandia dalam penelitian. Monggo Mbak, langsung dijawab. Langsung dijawab dulu. Satu aja, Bu. Nanti langsung sekalian. Oke, monggo Pak selanjutnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasamono dari SMP 3 Purbalingga. Yang saya tanyakan ini berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan tabel dan seterusnya sampai 20 kemudian siklus 1 dan siklus 2 itu kenaikan 20 ya Mbak ya. Kemudian saya padukan di halaman 12 pada tabel yang rendah semula 20, kemudian dirubah menjadi tinggi menjadi 20 lagi, yang sedang siklus 1, tapi di sini kemudian yang siklus 2 berubah menjadi 29. Mohon penjelasan aja, buat nanti saya salah yang menafsirkan karena di sini tulis 20 semua. Itu saya hanya ingin supaya ingin tahu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ini dua penanya. Yang kedua seputar tabel. Monggo Mbak Nadia untuk menjawab pertanyaan dari kedua penanya. Izin menjawab pertanyaan dari tulis terkait bagaimana pelaksanaan bimbingan klasikal model operator learning, Ibu. Di sini seperti biasanya guru BK itu mengajar, yaitu masuk kelas, tapi sebelumnya itu memberikan pretest terkait perilaku sosial positif. Lalu setelahnya pada tindakan pertama atau pertemuan pertama, guru BK itu memberikan sebuah video layanan atau materi layanan berupa video film pendek berjudul Perubahan yang Baik Membawa Dampak yang Baik, seperti itu. Nanti di akhir selesai penayangan video, nanti akan diadakan sebuah diskusi atau tanya jawab, di mana nanti diskusinya itu menggunakan TPS, yaitu Think, Inspire, and Share, di mana nantinya mereka itu memikirkan sendiri bagaimana pendapat mereka terkait video tersebut. Setelah mereka mendapatkan argumen mereka nanti pair, yaitu berpasangan dengan anggota kelompok lain atau sebelahnya untuk menukar pendapat atau bertukar pendapat, bagaimana sih menurut kalian tentang video ini. Lalu setelah mereka bertukar pendapat dengan pasangannya masing-masing, nanti akan saya duduk pada kelompok besar yang nantinya akan melakukan share, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya atau pemaparannya di dalam kelas tersebut, seperti itu, Bu. Begitupun dengan tindakan yang kedua dan ketiga dan siklus kedua, seperti itu. Bagaimana Bu? Boleh, bagaimana dengan jawaban? Sudah jelas dan sudah jelas. Monggo dilanjut dengan jawaban dari penanya kedua. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Sinten, Pak. Tadi kenapa pada tabel perbandingan data presentasi perilaku peserta didik, saya tayangkan dulu ya. Nah, kenapa data dari perbandingan data presentasi perilaku peserta didik positif antara prasiklus, siklus kedua dan siklus pertama dan siklus kedua itu 20 ya Pak. Balik lagi ya Pak, karena data itu adalah hasil dari lapangan gitu Pak. Jadi saya hanya menghitung hasil dari mereka mengisi angket yang sudah saya sebarkan gitu Pak. Kebetulan memang 20 seperti itu, tidak ada hal yang direncanakan seperti itu Pak. Itu hanya kebetulan
memang hasilnya dari angketnya itu seperti itu. Lalu untuk mengukur presentasinya tadi itu dari jumlah peserta didik yang memperoleh kategori dibagi jumlah seluruh dikali 100%, seperti itu, Pak. Saya masih belum paham ini, Pak. Di frase plus Nggih. di yang rendah itu 20, Nggih. tengah 12 dari 32. Nggih. Kemudian setelah diadakan tindakan satu dari 20 yang rendah ke menjadi sedang 20. Kemudian setelah diadakan siklus 2 dari 20 itu menjadi 29. Nggih. Tapi di sini maaf ini di sini badannya waktu itu 20 semua. Itu apa saya gimana dari lawannya? Nggih, Pak, mungkin memang saya malah baru menyadari ini kalau 20 semua. Balik lagi saya ini menulis hasil ini berdasarkan hasil angket yang sudah dijawab oleh peserta didik seperti itu, Pak. Jadi saya tuangkan dalam tabel ini. Maksudnya bukan 29 ini harusnya. Yang mana, Pak? Yang di pembahasan hasil penelitian. Maksudnya Bapak ini di awal prasiklus 20. Di situ datanya 20, 29. Tapi ternyata direkap 20 lagi. Ini sampai menjadi 20. Harusnya 29 ya Pak. Kalau menurut saya tambah. Mungkin salah ketik atau bagaimana Mbak, karena di awal sudah 29 tapi Indonesia tertulis 20. Padat Paraya. Saya kurang tahu atau mungkin salah ketik atau gimana. Balik lagi, Pak, saya berdasarkan hasil dari angket seperti itu, Pak. Iya, maksudnya. Ya, seperti ini ya Pak. Kalau dari Bapak per 20, 29 kok di bawah itu 20 lagi. Kemungkinan salah ketik juga bisa, atau penelitiannya berdasarkan angket dari Mbak yang disebar itu hanya dapat poin 20 seperti itu. Nanti mungkin ini juga bisa masukan untuk Mbak Nadia, bisa direvisi ulang untuk tabel lagi Mbak. Terima kasih, ini cukup 2 penanya saja. Mungkin ada penanya dari Zoom, Mbak? Coba dibuka, Mbak, ada penanya. Ini kita tunggu dari teman-teman mahasiswa dari Yogyakarta memberikan masukan atau bagaimana? Sepertinya belum ada, Bu. Sepertinya belum ada. Bagaimana? Mau ditunggu atau? Mungkin sehabis ini ada sesi diskusi lagi dengan dosen. Oh iya, ada diskusi lagi dengan dosen. Kemudian ada ulasan di Zoom ini ya dengan dosen? Ada. Untuk itu kita langsung saja kepada Bapak dosen atau Ibu dosen pembimbingnya Mbak Nadia, yaitu beliau Bapak Dr. Dodi Hermanto MPD dan Ibu Mufid Fauzia MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Bu, nanti setelah kegiatan ini selesai jam 1. Oke. Ternyata tidak pada saat ini ya, tidak masuk di Zoom ini ya. Nanti ada acara tersendiri dengan Mbak Nadia. Kita doakan semoga Mbak Nadia sukses, lancar ke depannya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Dari saya hanya cukup sekian ini memandu Mbak Nadia. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.